Baik, kita mulai dulu. Selamat sore penonton Aurora News TV. Kita bertemu lagi di konten kita di Aurora News TV, namun kali ini agak berbeda karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan Diarik Medan ya. Nah, ini Ngobrol-ngobrol ala Medan kan ya? Ala Medan. Jadi ini kita berdua adalah jurnalis yang berasal dari Medan yang sekarang bertugas di Jakarta. Saya Denny Batubara dan Ken Norton Utasoid. Nah, kalau saya sekarang di Aurora News juga jadi dosen. Nah, sama dengan Ken juga dosen juga dan juga masih aktif di TV juga. Nah, karena kita berdua adalah jurnalis, jadi kita tentu akan membahas topik-topik yang sedang hangat di media. Jadi konten ini nanti jadi konten pembuka di istilahnya. Iya. Tapi awak bukan ahlinya ya. Nah, kita cuma ini aja. Ngobrol-ngobrol aja Ya, kan? ngobrol aja bahas apa yang lagi rame gitu. Karena kan ada yang bilang wartawan ini kan tahu semua, ya kan? Tapi dikit-dikit. Dikit-dikit. Karena kalau tahu banyak itu profesor katanya. Profesor, ahli lah dia kan. Nah, Ken, di media kan sekarang rame tentang ya banyak lah, dalam seminggu terakhir banyak lah. Tapi yang menurutku yang agak rame itu masalah ketua KPU yang dipecat. Iya. Nah, Awak pun lihat juga itu. iya. Nonton juga. Hmm. Edit juga beritanya. Nah, kau kan dulu pernah ngepost di KPU. Iya pernah memang. Nah, Ini kan Hasyim Asyari itu kan iya. diberhentikan Karena kasus tali air. tali air. Kalau bahasa mereka tali Tali air. air. Ada juga bilang sendal jepit gitu ya. Iya. Nah, kau kan dulu pernah di KPU, tugas di KPU, sudah lama lah Iya. bertugas di sana. Oh, apa namanya? Biasa nggak itu di sana itu begini? Waduh, kalau cewek-cewek begini. Kalau kan tak pernah begitu ya kan. Tapi ya kata-kata orang ya. Tapi kan ya ini sekarang udah dibuktikan sama Iya. DKPP kan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya mereka membuktikan kan. Iya. Ya kalau udah dibuktikan ya ini memang walaupun ini apa ya orang bilang kok kasus tidak sidangnya pun terbuka gitu kan. Iya. Live juga kan gitu kan. Nah, dan si ceweknya itu ada di situ. Itu pun terbuka juga Iya. wajahnya kan. Iya. Dia mau komentar. Nah ini memang agak ini. Nah, yang rame di grup-grup WhatsApp. Nah, begitu ada satu yang posting, satu ngebela. Yang ngebela dia bilang gini, itu grup salah itu, bisa aja tuh disetting katanya. Iya, kalau bahasa Medan ada pula yang bilang kalau sur sama sornya katanya pula ya kan. Iya. Terus suka ya, udah dibiayain jalan-jalannya, udah dibiayain tiketnya, katanya gitu. Katanya sampai 30 juta sebulan katanya. Iya, terus dibiayain apa namanya, biaya sama di Jakarta dibiayai. Nah, terus Apartemen juga mau dibalik nama katanya. iya. Nah, makanya ada yang bilang suka terserah dia lah katanya gitu kan. Yang heran itu selain sidangnya ini ada di YouTube ya kan, juga langsung beredar itu putusannya. Jadi bisa lah baca ya kan. Isinya apa ini? Nah, yang tadi kutanyakan itu kenapa apa namanya? Karena sebelumnya juga ada kasus yang sama juga dengan KPU dengan yang wanita emas. Itulah yang dibilang wanita emas itu. Nah, Ketua salah seorang. udah masuk gitu. Masuk. Makanya ini yang kedua katanya. Kedua kali. Kalau lagu kan katanya kan jangan sampai 3 kali. Kalau ini baru 2 kali langsung. Kan setelah putusan itu ada wawancara, ada videonya wawancara dengan wanita emas. Kan ditanya, masuk bu? Ya, masuk lah. Jadi nggak tahu dulu ada anggota DPR masuk barang itu. Udah almarhum kayaknya. Iya. MC. Nah, makanya dia bertanya, apa dia yang kayak gitu atau biasa itu di kalangan pejabat kayak main cewek gitu? Ya kalau itu kan tak tahu nama persisnya kan. Cuman kalau yang baca ini ya kan, memang mereka udah berkawan kan. Ya. Tapi memang awalnya karena ini kan atasannya sebagai kopi ketua KPU RI. Terus yang si cewek ini singkatnya si CAT ini
dia PPLN di Iya. Belanda ya kan. Namanya atasan sama bawahan kan bisa takut ya kan. Hmm. Cuman kan bisa aja nih apa ini pemanfaatan ya kan. Karena kan Kalau- sempat kalau bikin surat ini kan katanya, surat perjanjian. perjanjian. Iya, itulah balik nama apartemen katanya kan. Hmm. Nah, ini putusan DKPP yang mampu baca ya. menikahi, mampu menikahi. Iya. Terus katanya harus WA atau kirim kabar lah setiap hari. Berarti mungkin apa pribadi mungkin ya, apa namanya, kelakuan inilah ya, kelakuan pribadi. Cuman makanya dipecat karena apa namanya, menyalahgunakan kekuasaan. Kekuasaan, Ya, di situ. kewenangan ya kan. Kalau pidana kan katanya kan masih Iya. timbang-timbang juga. Kuasa hukumnya pun bilang kalau soal pidana kebetulan si CAT ini kan jauh di Belanda, katanya masih pertimbangkan Iya. juga katanya. Nah, kalau perbincangan di grup WA itu makanya banyak yang pro kontra. Karena orang itu menghubungkan sama Sebentar Mas, pidato dia waktu Idul Dengan- Adha. yang ada Pak Yang Jokowi. ada Pak Jokowi. Oh. Jangan-jangan karena dia bilang binatang katanya. Waduh, Iya, harus menanggalkan sifat binatang Iya. kan gitu kan bahasanya. Nah, siapa tahu ada yang tersinggung katanya kan gitu. Wah, itu juga memang ya namanya Ini kan segala omongan- kemungkinan kan. Ya, ini juga omongan-omongan orang di grup WhatsApp, di mana-mana gini katanya karena dia bilang harus meninggal sebagai binatangan, ada yang tersinggung dibilang binatang. Bisa juga, tapi aku baca lah itu ya kan putusannya itu. Aku cari-cari. Kenapa si cewek ini sampai menggugat gitu? Mm-mm. Apakah misalnya karena tidak dibalik nama terus apa ini? Apartemen ini? Ada yang menduga karena dia tidak menepati Janjinya itu, janjinya. yang 5 perjanjian itu. Ah, Ya, tapi kan kalau nggak dipenuhi kan masih ada denda itu yang 4 miliar. ya. Bisa ngangsur. Ah. Apa dia nggak ngangsur atau gimana ceritanya? Jadi makanya Tapi kan si ini juga dan si ini dibantah juga katanya. Ya. Mana mungkin lah 4 miliar gaji saya nggak cukup katanya. Udah tahu gajinya nah, ini itu kan dia nggak yang bisa. bikin orang banyak ngebela itu karena orang itu lihat si ketua KPU-nya tidak merasa bersalah, bahkan jumpa pers dia kan. Oh, makanya itu. Jumpa pers bilang alhamdulillah katanya. Alhamdulillah pula. Alhamdulillah bisa Membebaskan tugas katanya kan. saya katanya. Dari Makanya orang ini. penyelenggara KPU yang berat ini katanya Iya, kan. makanya orang ada juga yang bersimpati ke dia jadinya. Cuman kasus-kasus pribadi kok jadi apa katanya gitu kan. Ya kan orang juga curiganya karena dilaporkannya bulan April, Oh, bulan Juli udah putusan. cepat juga gitu Cepat, kan. iya. Oh. Padahal dulu waktu wanita Minas agak lama ya. Iya. Dan cuman pelanggaran etik kan itu, cuman ini kan nggak ada sanksinya kan waktu itu. Iya, Yang waktu itu ada sanksinya. Waktu itu sanksinya itu sudah sanksi peringatan keras yang terakhir lagi bunyinya. Nah, karena ini kasus yang sama asusila, Oh, jadi Kali lanjutan ini- yang itu makanya langsung pecat ini. iya langsung dipecat Oh. katanya gitu. Memang sih beberapa pengamat bilang sudah wajar lah dipecat katanya. Tapi Iya. kata mereka ya, kalau aku sih ya kita kan jurnalis ini kan biarlah publik yang menilai kan. Yang kita lihat itu seperti apa sih urutan-urutannya Iya. kan gitu kan. Ya memang kalau Sebetulnya kita lihat ada perjanjian 5 poin itu. Ah. Nah di mana deadlocknya ini aku nggak tahu nih persisnya. Iya, iya. Karena baca pun putusannya itu di mana deadlocknya gitu kan. Ah. Nah, mungkin apakah tidak dipenuhinya mengirim katakanlah sayang-sayang dalam satu hari. Iya. Memang itu ada, Ada di bunyinya si itu Minimal si sekali sehari. iya si perempuan itu pun dalam permohonannya itu dalam Oh. pengaduannya disebutkan Iya. mesti dia katanya yang Hmm. WA atau duluan gitu. Hmm. Apa di situ kesalnya, ya kan? Iya. Ya kalau uang 30 juta ini memang besar juga itu kan. Apa enggak disetor lagi gitu kan? Iya. Tapi itu enggak dibunyikan. Iya nggak ada. Kalau misalnya dalam bulan Juni nggak dikasih 30 juta nggak dibunyikan, jadi nggak tahu kalau soal itu ya kan. Makanya di wawancara dia setelah keputusan itu juga dia bilang untuk ini kan memberikan motivasi katanya untuk perempuan-perempuan lain gitu. Iya, maksudnya motivasi, inspirasi ini kan. Inspirasi. Nggak tahu juga maksudnya inspirasi. Makanya aku itu pikir kalau kayak gitu apa banyak yang lainnya. iya, Kayak makanya gitu juga. itu kan Iya. jadi tanda tanya kan. Karena gini, karena beberapa bulan lalu juga ada kasus SYL yang juga terkait juga dengan cewek juga kan, Oh, itu juga tapi memang yang dapat honor tapi
cuma sekali masuk kerja katanya itu kan. Oh, itulah. Cewek Jadi juga. kalau ini memang ada ini ya, Iya. kayak ada ikatan gitu kan. Hmm. Dan dia sebagai ketua, terus ini sebagai PPLN gitu kan. Kan kalau di ceritanya itu kan awalnya di Bali. Di Bali sama-sama raker atau apa ya kan. Sama diundang PPLN seluruh dunia kan. Tapi itulah banyak memang komentar, yuk macam-macam lah. Ada juga yang menyudutkan perempuan ini kan. Ya. Ada juga yang, aduh memang si Ada ketua juga KPU yang katanya. mengaitkan kayak gini, kalau dia menafkahi terus membayar tiket pesawat terus membayar apartemennya, itu dari mana uangnya? Nah, itu Apa juga uang kalau pribadi 30 juta atau uang sebulan, ini? memang gaji KPU berapa? Apartemen katanya 48 juta. Itulah. Iya. Belum lagi tiket dia PP 3 kali Oh. ke Belanda ke Indonesia Iya. 1 juta katanya. Kalau di itunya di laporan Tiket Jakarta Singapura katanya. Oh, Jadi gitu. ada sampai yang nanya berapa sih gaji KPU? Ya, jadi gitu kan. Ya, Kalau misalnya- lebih lah kali ya. Kalau 38 juta Ya, berarti makanya sisanya tinggal 8 juta. kalau misalnya gajinya cuma 50 juta, berarti kan cuma tinggal 12 juta buat dia. Buat cewek ini 38 juta. Ya, padahal mungkin ada dia keluarga kan. Ya. Ya, ketua ini kan mungkin ada juga istri anak kan. Ada, Ya, kalau saya nggak tahu juga Ya, kalau persisnya. di sidang itu kan gitu katanya, apa namanya, dia tahu kalau si ketua KPU ini punya anak istri, tahu dia katanya. Tapi itu ada poinnya lagi. Poinnya itu dan antara 5 itu salah satunya itu nggak boleh menikah lagi gitu. Oh. Nah, pokoknya sepanjang apa itu nggak boleh menikah dan harus memberikan perlindungan seumur hidupnya si Oh. perempuan ini. Nah itu jadi nggak tahu juga nih Berarti perjanjian dalam itu benar. dalam gali berarti Dalam. perasaan si Makanya kawan ini. kata majelis DKPP itu katanya kalau ini perjanjian udah kayak perjanjian Iya. pernikahan ini katanya Iya, gitu. iya. Waduh. Orang nikah aja belum tentu ada perjanjian kayak gitu. Tapi aku tanya juga, kenapa nggak sekalian aja nikah kan Ah, gitu kan? Kan iya, bisa nikah siri iya, misalnya kan? iya. Oh, ya kan? Kalau nikah Kenapa udah. baru sekarang gitu? Nah, kenapa setelah Pilpres selesai? Itulah Ah. dia. Itu makanya Iya. katanya ada judulnya, wah ini pemilu selesai, Ah, hasil pun sudah gitu kan? Ah. Jadi selesai juga hasilnya Selesai gitu. juga. ketuanya. Ah. tercoblos 2 kali katanya. yang satu 58%, yang mau tembus sekian persen. Gitu ya. Jadi banyak spekulasinya ini nggak tahu juga kita apa yang memang. Iya. Dia kan sebagai putusan lembaga negara lah kita bilang DKPP ini kan untuk penegakan apa namanya kehormatan KPU dan Bawaslu kan gitu. Ya, sudah putusannya seperti itu. Kita nggak tahu apakah ini ketua KPU ini banding kan? Iya kalau di grup sih ada kebetulan kan kita ada ikut di grup ya. Jadi, sampai sekarang belum ada sih jawabannya dia banding atau enggak ini. Kan kalau putusan DKPP kalau teradu divonis tidak terima kan bisa banding ke petun Memang tata usaha negara. kalau terkait pejabat-pejabat gini banyak memang itu yang apa namanya itu yang menyerempet wanita, cewek gitu. Tapi kalau di DKPP ini memang katakanlah misalnya di peraturan kode etik penyelenggara pemilu memang tegas. Nah kalau ASN yang lain mungkin karena nggak ada ya, kan dulu kan ada komisi ASN, tapi sekarang ini kan lebih pada penegakannya itu oleh atasannya. Nah, atau nanti kalau misalnya, nah itulah yang kode etik ASN itu kan agak beda. Kalau ini di KPP bekerja profesional gitu kan, tidak menyalahgunakan kewenangan kan gitu. Ya. Nah di sini bisa kena gitu kan. Nah, kalau yang ASN itu kan kurang, nah, apalagi ini jabatan publik yang disorot banyak orang. Bisa jadi kan ini karena kita nggak tahu ya, kan namanya dia penyelenggara pemilu, kan banyak partai politik yang ikut pemilu. Nah, ada yang senang, ada yang tidak senang kan, itu hal yang umum lah itu kan. Tapi ini tidak berdampak nih ya ke apa namanya itu ke kinerja pemilu, ke Kesepak pilkada kan? Kayaknya Iya. enggak ya. Ya katanya sih tidak berdampak, tapi kayak manapun sekarang kalau di ya kita lah misalnya masih percaya kita sama Iya. gitu kan. Emang cuma satu orang kan, tapi kan Iya. ketuanya. Iya. Masalahnya Ketua ini ada masalah. lumayan membuat jelek image Indonesia. Kayak di media-media luar negeri banyak yang memberitakan karena ini
masalahnya itu asusila gitu. Dan ya ini kan sebenarnya bahasa kita ya asusila, tapi kan yang lebih mendasar lagi kan kekerasan terhadap perempuan kan. Ini kan apapun bentuknya itu karena ada relasi kuasa. Ini kan bisa dilihat sebagai kekerasan terhadap perempuan. Karena si cewek itu pun mungkin pada saat itu makanya dia mau disuruh datang itu karena yang menyuruh datang ini ketua KPU kan. Nah itu dia, makanya ini ada relasi kuasa dengan antara ketua KPU dengan PPLN kan itu. Tapi mungkin juga kalau misalnya prosesnya katakanlah misalnya sampai di akhir baik-baik saja, nggak sampai begini kali kan. Tapi karena ada yang buat prestasi kan, gitu kan. Dari 5 poin perjanjian itu tidak memenuhi janjinya. Atau mungkin pada saat perjanjian itu dibuat ya ada yang merasa keberatan atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya itu tidak ada yang keberatan, tidak ada yang melapor ke DKPP, kita nggak tahu juga kan gitu. Jadi ini juga semakin menguatkan yang istilah kata orang itu harta tahta wanita itu. Itulah kemarin itu di mana disampaikan seperti itu. Karena memang kan sebelumnya ada anggota KPU memang. Nah itu namanya WS, Tuan Wahyu Setiawan. Disebut-sebutlah berkaitan dengan dugaan suap untuk PAW di 2019 lah itu kan. Wah inilah harta berarti kan gitu kan. Nah ya ada juga waktu itu juga gratifikasi waktu pemilu-pemilu sebelumnya kan itu kan ada pernah itu di Nurpati itu kan. Itu karena dia partai politik masuk parpol. Akhirnya waktu itu belum DKPP namanya, tapi Dewan Kehormatan KPU waktu itu diberhentikan juga kan gitu kan. Jadi udah banyak anggota KPU ini yang diberhentikan karena persoalan etika. Nah ini kan jadi masalah kan gitu kan. Nah soal nanti apakah itu karena harta tahta wanita ya kita lihat ya seperti sekarang ini. Nah, masyarakat percaya atau enggak ya? Berdampak enggak ke pilkada? Nah ini memang sih kalau kata mereka itu Ketua Komisi 2 DPR RI itu Ahmad Doli Kurnia juga bilang memang betul orang beda juga dengan Tanjung kan. Jadi memang ini tidak berdampak, tapi bagaimanapun tetap harus citra KPU harus tetap bagaimana dipulihkan kembali katanya supaya masyarakat kita ini bisa percaya pada penyelenggaraan. Enggak lama lagi soalnya ini untuk pilkada ini. Iya pendaftaran Agustus kan, nanti pemungutan suara November. Nah kalau nggak cepat-cepat, memang pelaksanaan pilkada itu kan ada di kabupaten kota dan provinsi di daerah lah, bukan di KPU. Tapi kan semua regulasi kan dibuat di KPU RI. Mereka kan penanggung jawab akhir dari seluruh proses pilkada yang dilaksanakan itu. Karena itu KPU RI itu ya harus benar-benar juga memang ya punya integritas. Kalau tidak punya integritas kan susah. Apalagi kan mereka bilang ya nggak perlu lah minta maaf pada publik karena itu kan kasus perorangan. Jadi itu orang perorang bukan kelembagaan. Tapi bagaimanapun orang melihat KPU kan gitu kan, ketua KPU. Tapi ketua KPU itu kan simbol ya kan. Apalagi dia kan dalam beberapa waktu belakangan kan sering muncul di media karena ketua KPU, karena kemarin ada pilpres, karena ya ibaratnya harum lah namanya gitu, ibaratnya karir politiknya bagus lah. Kalau aku baca juga putusannya itu, ternyata bukan hanya pas di Solo aja khotib, pas kunjungan ke Belanda pun khotib juga. Ya, artinya kan, nah kalau secara tampilan, ya, kalau bahasa apa komunikasinya panggung depannya bagus-bagus saja kalau ini kan gitu. Panser ya kan. Tapi tak tahu panggung belakangnya kan. Nah ini terungkap apakah ini yang sebenarnya yang diungkap di KPP ini juga lah. Jadi sebagai putusan lembaga negara ya publik. Artinya sampai saat ini yang kita tahu begitulah kondisinya. Begitulah. Seperti yang kita baca itu dan kita dengar juga ya kan ada secara langsungnya juga waktu pembacaan putusan itu kan. Dan ini pula bukan sekali ya kan, dua kali kalau soal kasus asusila. Kalau soal lain banyak yang dilapor. 2 kali pula itu. Gak cukup sekali. Nggak cukup sekali. Sekali 2 kali, tapi jangan coba 3 kali itu kan laku. Tapi ini baru 2 kali langsung berhentikan. Ya. Masuk bu katanya bu. Masuklah katanya. Dan dua-duanya mereka ini, ya dari segi apa ya keberanian.
Iya. tampil dengan Iya. wajah terbuka gitu. Iya, berani ngomong. Iya. Wanita emas juga gitu, Iya. CAT ini juga. Iya. Berani mereka. Iya, Jadi, dan dua-duanya terkait dengan kekuasaan tadi, relasi kekuasaan itu. Yang satu karena dia peserta pemilu, Ah. calon peserta pemilu kan, anggota partai kan, ketua umum partai ketua dia, partai. yang lagi ikut mendaftar Iya, verifikasi, iya. dan gitu. Nah, Terkait juga dua-duanya. nggak lulus juga kan Iya. partainya ini kan, nah, dipotong Iya. awalnya. Nah intinya itulah ya, harta tata wanita ini memang ngaruh ya ke apa namanya itu, siapa pejabatnya mesti harus tahan-tahan godaan lah istilahnya ya. Iya, itu kan soal perspektif memang ya. Kalau soal apa ini, ya walaupun dibilang ini asusila, tapi ini juga memang harus menggambarkan bagaimana kepedulian terhadap perempuan. Ini kan bisa dilihat dari pejuang-pejuang perempuan, ini adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kalau di pemilu itu, ya harus juga membuka ruang dan mengedepankan posisi perempuan. Ya. Karena itu juga dalam pemilu kan ada affirmative action untuk perempuan. Nah, kalau seorang ketua KPU kejadian seperti ini, ya kalau menurut saya sih, ya banyak orang bilang sudah tepat putusan DKPP memberhentikan tetap baik dari ketua maupun dari anggota KPU. Ya. Sip, mantap lah kalau gitu. Oke, untuk episode pertama ini kita sudah sampai di sini. Masih ada lagi lanjutannya nanti. Dan buat kawan-kawan yang mau konsultasi atau mau cakap-cakap lah tentang media atau tentang jurnalistik, boleh ke kita ngomong. Nah, kita juga berdua kebetulan sedang kuliah juga, kuliah S3 sama-sama ilmu komunikasi kita. Ya. Kalau Bapak Ken di mana Ken? Di Unpad. Unpad. Pelajaran. Nah, kalau saya di Sahid, tapi belum tamat kita. belum doktor, tapi calon doktor lah. Jadi kalau kawan-kawan pengen konsultasi atau ngobrol-ngobrol, bahas media, bahas jurnalistik, boleh kirimkan ke kolom komentar. Oke. Jangan Atau lupa, itu tadi, kalau ada yang mau gabung ngobrol-ngobrol, oh iya, boleh. itu dia. Kita ajak supaya nanti ke depannya sesi-sesi berikutnya Nah. kita bisa ngobrol-ngobrol. Boleh sambil makan kacang Ayo rebus. Nah, kita kan. ngobrol di sini. Bisa juga Ya. di sini bergabung. Kita obrolin apa aja lah, gak harus news lah kan gitu kan. Ya. Apa aja yang menarik perhatian publik, ya itu pasti. Intinya cakap-cakap ini kita buat karena kita rindu cakap-cakap lewat Medan. Karena kita berdua dari Medan yang sekarang merantau ke Jakarta sebagai wartawan. Ya, jadi kita akan membahas selalu dari sisi wartawan, dari sisi media. Ya, Jadi itu pengalaman hidup lah ya. ya, pengalaman hidup.